Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada setiap orang yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial mengenai website dan e-commerce dan akan menunjukkan tutorial transaksi pada website dan e-commerce. Eh, Sebelum kita mulai menjalankan pada Odoo, saya sudah membuat skenario singkat mengenai transaksi e-commerce di Odoo yang berbunyi demikian. Dalam proses transaksi e-commerce di Odoo, kita membutuhkan 4 akun internal dan 1 akun customer. Untuk akun customer merupakan akun Robert yang telah dibuat pada tutorial sebelumnya. 4 akun internal adalah sebagai berikut: P untuk bagian purchase, W untuk bagian warehouse dan inventory, A untuk bagian finance dan accounting, dan S untuk bagian sales. Saya di sini sudah membuat di setting, kemudian ke user, ada A, P, S, W, A untuk eh, A untuk billing administrator di invoicing, kemudian P untuk administrator pada purchase, kemudian S administrator pada sale, dan W administrator pada inventory. Kemudian selain itu, Maelstro juga perlu menyimpan data-data produk yang ingin dijual pada website dan shipping methodnya. Berikut adalah beberapa produk yang dijual Maelstro. Ada flat shoes, heels, dan sepatu cats dengan detail produknya sebagai berikut. Kita langsung saja ya buat produknya. Pertama, kita ke modul website. Kemudian ke e-commerce, dan ke produk. Sini bisa kita pencet create, yang kita isi field ini sesuai dengan skenario yang sudah kita buat. Di sini produk pertama namanya flat shoes, kemudian can be sold and can be purchased. Produk type-nya storable, kemudian sales price-nya 150, dan cost-nya 100. Kemudian internal reference-nya FS. Dan untuk atribut kita bisa nambahkan size. Kemudian untuk sisanya sepertinya bisa kita tinggalkan sebagai default ya. Oke. Kemudian coba kita save manually. Ya, sudah berhasil ke save. Dan kita akan buat dua lainnya dengan duplicate agar lebih cepat. Ini saya sudah berhasil membuat 3 produk yang sesuai skenario. Ada flat shoes, heels, sepatu cats. Dengan di tengah sebagai berikut. Kemudian kita bisa
menunjukkannya dengan bentuk list, dan kita lihat di sini is publish-nya belum tercentang. Mungkin kita centang dulu untuk melihat pada kolom. Kemudian kita di flat shoes dan heels dan sepatu cats bisa select dan klik untuk is purchase-nya. Is publish-nya. Are you sure you want to perform the following update on those three records? Oke. Karena kita ingin menunjukkan flat shoes, heels, sepatu cats pada website. Maka dari itu jangan lupa untuk centang is publish-nya. Setelah itu kita akan pergi ke site dan homepage untuk melihat produk yang sudah kita buat, ke shop, dan di sini sudah terbentuk ya teman-teman. Untuk flat shoes, heels, dan sepatu cats. Kemudian sekarang kita akan pergi ke website dan e-commerce, kemudian ke discount and loyalty. Sesuai skenario di sini akan ada diskon dan potongan kupon. Maka dari itu kita di sini akan membuat diskon dan potongan kupon sekarang. Sini ke promo code. Kemudian kita isi sesuai dengan eh, apa yang sudah kita buat di skenario. Di sini saya sudah membuat discount and loyalty yang baru dengan program name-nya kupon potongan sepatu kets 15% sesuai skenario yang kita inginkan. Kemudian program TPN ada kupon, fungsinya IDR, dan untuk condition rules-nya kita tadi add dengan minimum quantity-nya 1 dan produknya sepatu cats. Kemudian untuk rewards-nya juga saya edit, diskonnya 15% dan untuk spesifik produk. Discounted produknya adalah sepatu cats. Kemudian jangan lupa untuk di-save manually dan ya tampilannya akan sebagai berikut dan ada generate coupon yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian sebelumnya eh, saya juga sudah membuat diskon 10% untuk heels. Jadi ini untuk yang kupon. Jika untuk yang diskon kita bisa pergi ke e-commerce kemudian ke price list. Dan kita akan menemukan public price list di sini. Bisa kita klik dan di sini saya sudah menambahkan applicable on-nya, yaitu untuk produk heels dengan computation-nya discount, kemudian ada diskon 10% dan apply on product, dan produknya itu adalah heels, validity-nya untuk 5 Mei hingga 5 Juni.
Kemudian bisa kita lihat lagi ke site homepage. Kemudian kita ke shop. Di sini heels adalah 200.000. Mungkin kita refresh dulu. Ya, di sini sudah berhasil ya untuk diskon 10% pada Hills. Di sini harga aslinya seharusnya 200.000, namun karena diskon 10% saat ini jadi 180. Tadi saya sempat mengalami masalah ternyata pada validity date-nya, yaitu saya mencet 5 Mei sementara hari ini tanggal 4 Mei. Maka dari itu tadi belum muncul, namun sudah solve sekarang menjadi 180. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke diskon dan loyalty untuk kupon potongan sepatu Cats. Di sini bisa kita generate kupon untuk anonymous customer dan quantity to generate-nya. Kemudian kita generate kupon. Di sini bisa kita lihat di kuponnya sudah ada code-nya dengan programnya kupon potongan sepatu Cats. Selanjutnya, sesuai dengan skenario, kita akan membuat shipping method. Di sini skenario ada sebagai berikut. Untuk normal delivery charges, websitenya Mailstore, company price Mailstore, delivery-nya normal delivery charge, amount 30.000 dan fixed price-nya 20.000. Kita pergi ke website, kemudian ke configuration, dan shipping method. Di sini bisa kita create untuk shipping methodnya, normal delivery charges, kemudian company-nya perusahaan Mailstore, kemudian untuk amount-nya, kemudian untuk delivery produk di sini bisa kita search more saja, kita create yang baru untuk sebagai seperti dummy. Default saja untuk sales price-nya 20, cost-nya 20 juga. Nah, internal reference-nya delivery. Oke, if and close. Kemudian kita centang free if order amount is above, amount-nya 30. Kemudian untuk fixed price-nya 20. Oke, langsung kita aja save manually. Dan jangan lupa dipublish. Di free delivery charge-nya mungkin kita unpublish saja ya. Jadi yang publish ini yang normal delivery charges. Kemudian selanjutnya sesuai skenario, dalam Odoo disimpan juga data dan
data bank dan bank account perusahaan. Berikut adalah data bank dan bank account. Ada BCA dengan bank account-nya eh, seperti ini, account number-nya, account holder-nya perusahaan Store, currency-nya IDR. Kita langsung saja pergi ke kontak, mode kontak, kemudian ke configuration, ke bank. Kita create bank dengan namanya ada BCA, untuk identifier code-nya BCA. Kita save manually, kemudian kita ke bank account juga, kita create account number-nya dan banknya BCA, account holdernya perusahaan Nasdaq, namanya Nasdaq juga. Kemudian kita save manually. Nah, sudah terbentuk ya teman-teman. Kembali kepada skenario, pada kasus ini pembayaran akan dilakukan dengan wire transfer dan data sebagai berikut. Yaitu di sini kita akan membuat wire transfer dengan eh, detailnya seperti ini untuk state enable, company, websitenya Mailstore, dan ada message-nya. Kita langsung saja pergi ke website, mode website, kemudian ke configuration, dan payment provider. Di sini wire transfernya kita install saja. Nah, di sini setelah terinstall, akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian state ini kita buat enable untuk perusahaan mail store. Kemudian message-nya, this is the following transfer detail untuk bank account. Kita enter, kemudian kita ketik, nah ini. Kemudian untuk communication-nya, this is the order name. Ya, seperti ini terus kita save manually dan sudah publish juga ya. Selanjutnya di sini sudah kita jalankan semua skenarionya mulai dari pembuatan akun user hingga pembuatan wire transfer untuk payment provider. Nah, dari itu bisa kita langsung jalankan skenario procurement, yaitu pengadaan. Sebelum menjual kepada customer, tentunya perlu menjalankan procurement. Di sini ada data untuk request for quotation-nya. Kita akan login dulu ke 3 user yang berbeda untuk ke 4 user yang berbeda untuk purchase, warehouse, finance, dan sales. Ya, di sini saya sudah berhasil login ke 4 user, yaitu purchase, sales, warehouse, dan juga accounting.
Pertama, kita akan menjalankan skenario procurement seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk itu, kita akan request for quotation untuk pada bagian purchase. Kita ke user purchase, kemudian kita ke request for quotation di purchase, kita create, kemudian kita sesuaikan dengan skenario yang sudah kita buat ya. Vendornya ada my company, kemudian produknya ada flight shoes, dengan kuantitinya 50, kemudian ada heels, kuantitinya juga 50, dan sepatu cats 50 juga. Kemudian bisa kita save manually, dan sudah terbentuk ya request for quotation yang pertama. Kemudian bisa kita langsung saja confirm order, dan sudah terbentuk menjadi purchase order. Selanjutnya kita akan pergi ke bagian warehouse. Nah, itu untuk yang user web. Kemudian kita ke inventory. Dan kita lihat di sini receipts-nya ada yang want to process. Ini source dokumen yang tadi, P001. Kita klik. Kemudian akan kita validate. Sini akan dan 50 dan stoknya akan bertambah. Bisa kita lihat nanti di produk. Kemudian kita akan ke Puyo Purchase terlebih dahulu. Kita akan refresh dulu. Ini receive-nya sudah 50 ya. Maka dari itu bisa kita create bill. Oke, di sini no journal code be found. Mungkin kita bisa configuration terlebih dahulu. Ya, di sini saya sudah berhasil create bill. Tadi sempat ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu belum dibuatnya jurnal pada accounting. Jadi jangan lupa untuk download modul accounting juga. Kemudian saya juga membuat jurnal. Di sini eh, ada jurnal namanya procurement dengan tabnya purchase. Kemudian ada chart of account juga untuk procure yaitu tabnya payable. Allow reconciliation. Kemudian setelah kita berhasil create bill, kita akan pergi ke anak account ke accounting. Kita log out dulu. Kita ke kemudian di sini kita akan melakukan register payment untuk eh, bill yang tadi kita sudah buat. Kita pergi ke invoice accounting. Kemudian di sini ada one bills to validate. Kita klik.
Kemudian kita confirm, bill date-nya kita isi tanggal hari ini. Kemudian kita register payment. Sini jurnal dan payment metode belum kita buat ya, berarti kita harus buat dulu. Di sini saya mau membayar vendor bill-nya, namun jurnalnya tidak ada record dan payment metode juga tidak ada record. Maka dari itu, mungkin saya akan skip bagian ini. Yang terpenting mungkin kita bisa lihat ke bagian produk ya, kita ke sales, kita ke produk. Di sini unitnya sudah bertambah ya 50, jadi procure to payment-nya bisa kita hentikan sampai di sini. Berarti kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu sekarang kita akan eh, login ke Ramzani, maksudnya ke Robert, kita ke customer-nya, robert@gmail.com, kemudian ke password-nya Robert ya. Nah, di sini kita akan shop sesuai skenario transaksi yang kita buat. Di sini kita akan membeli flat shoes sebanyak 20 buah yang ukurannya 36. Kemudian kita add to chart. Setelah itu kita membeli heels sebanyak 10 pieces. Yang terakhir sepatu cat sebanyak 5 pieces. Kita lihat di sini chartnya ada produk-produk yang kita ingini ya. Kemudian kita akan check out. Namun sebelum itu mungkin kita, oh ya, ada diskon code ya. Kita bisa copy paste apa yang sudah kita buat di sales, kemudian kita ke e-commerce, di website e-commerce, kemudian ke discount and loyalty. Sini kita lihat kupon potongan sepatu cats dan kita copy kodenya. Kita
Kita apply dan berhasil ya 15% untuk sepatu Keds-nya. Kemudian bisa kita proses check out. Di sini ada address-nya, kemudian bisa kita next saja. Untuk zip code-nya jangan lupa diisi. Ini billing address-nya, untuk shipping address-nya di sini juga. Kemudian bisa kita confirm. Sini sudah benar ya pay with-nya wire transfer. Kita pay now. Sini sudah muncul ordernya dengan wire transfernya sesuai message yang kita buat tadi ya untuk account number-nya dan banknya. Kemudian sekarang kita akan ke sales, bagian sales. Kemudian kita akan ke orders di e-commerce. Kemudian kita remove dulu filternya. Sini ada pesanan yang tadi kita buat ya oleh Robert. Kita klik dan di sini bisa kita send by email. Di sini ada template emailnya yang kita akan kirimkan ke Robert. Kemudian kita send. Setelah itu kita akan pergi ke Ramzani. Kemudian kita ke My Account. Ini sudah terbentuk ya quotation-nya. Dan kita akan melakukan penerimaan bahwa benar ini adalah quotation kita dengan accept and sign. Sini kita accept and sign saja. Nah, setelah di accept and sign, akan muncul tampilan seperti berikut, yaitu your order has been confirmed. Kemudian bisa kita lihat ke sales order, ke my account dulu mungkin. Nah, di sini sudah berhasil ya yang dari quotation menjadi sales order. Kemudian kita akan ke bagian account warehouse. Kita log out dulu yang purchase. Kita login ke warehouse. Kemudian di sini kita akan melakukan pengantaran. Kita ke inventory. Kemudian di sini ada delivery order want to process. Kita klik dan bisa kita, validate ya.
apply, kita confirm saja. Sini di bagian warehouse seharusnya sudah done dan artinya di eh, Robert ini sudah ship juga seharusnya. Kita mungkin lihat di sales order, kita klik ini. Nah, di sini statusnya ship ya. Kemudian kita sekarang akan pergi ke sales. Setelah itu kita akan create invoice untuk order ini ya, karena sudah ship. Kita refresh. Kemudian di sini kita bisa create invoice. Untuk regular invoice kita create a new invoice. Berarti ini ada error untuk no journal found in type of cell. Berarti kita ke mungkin kita ke admin dulu ya. Di sini saya di admin sudah membuat jurnal customer invoice untuk type-nya sales. Kita coba lakukan lagi create invoice-nya. Oke, sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil membuat invoice. Kemudian kita akan ke Robert. Kemudian kita lihat my account dulu. Ini invoice bill-nya belum terbuat ya. Ini kita review. Ah, eh, ini tadi invoice-nya masih masih draft ya. Harusnya kita buat post dulu. Kita ke accounting. Kita login. Nah, tadi karena di sel masih drafted, invoice-nya kita jangan lupa ke accounting. Kemudian di sini kita eh, confirm. Yang sudah terbuat ya invoices-nya seharusnya di Robert akan muncul invoices-nya. Nah, ya sudah muncul ya invoice-nya, maka dari itu bisa kita langsung pay now.
Kita pay. Kemudian eh, kemudian kita akan ke accounting dulu. Kita register payment. Nah, tadi saya sempat mengalami kendala untuk register payment di customer invoice, yaitu kendalanya jurnalnya tidak muncul. Namun setelah saya perbaiki melalui configuration, saya menambahkan add bank account. Kemudian saya sini sedang refresh untuk bagian accounting. Harusnya sudah tidak ada masalah di register payment-nya. Kita klik register payment. Nah, di sini sudah ada ya jurnalnya untuk bank ini, Bank BCA. Kemudian kita create payment. Ada error lagi. Nah, tadi saya sempat mengalami error lagi bahwa tidak ada outstanding ya. Maka itu saya kembali ke administrator, kemudian ke setting accounting, kemudian di default account untuk outstandingnya saya buat bank. Nah, makanya di sini sudah berhasil menjadi paid statusnya. Dan terakhir kita bisa pergi ke eh, Robert ini, customer kita, yang kita lihat invoice-nya seharusnya statusnya sudah paid. Ya, statusnya sudah paid. Maka dari itu video kali ini sampai di sini. Sampai bertemu di video selanjutnya.